Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi dengan saya, Herlina. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu SKI, pelajaran 3, Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam. Silakan disimak. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ kita lihat bersama ada patung, kemudian ada orang yang membawa sesembahan berupa kepala sapi. Mereka sedang menyembah patung. Nah, padahal kita tidak boleh menyembah patung. Yang harus kita sembah yaitu Allah. Nah, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa sampai hal ini terjadi? Apa penyebabnya? Silahkan simak video berikut. Masyarakat Mekah pada awalnya menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Serta proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail wafat, maka masyarakat Mekah mulai berpindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berasal dari seorang yang bernama Amir bin Lubai, yaitu seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajarinya, kemudian mempraktekannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal yang diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Amir bin Lubai mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Sehingga ketika pelaksanaan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah mereka masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Nah, maka pada masa itulah disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, mereka menyimpang dalam ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat. Nah, pada masa itulah disebut dengan masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu bukan berarti orang-orang itu bodoh dari segi ilmunya, namun mereka bodoh dari segi keimanan kepada Allah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut yaitu yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Kemudian rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Kemudian bagian B, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum mengenal Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung yang seperti yang Ibu jelaskan pada awal tadi, seperti pada gambar yang kalian lihat. Nah, patung atau berhala
yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan di sekitarnya itu untuk disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan untuk membuat patung untuk ditempatkan pada dinding-dinding Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah banyak patung yang diletakkan oleh masyarakat Arab. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr, sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikiliyah. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan tempat memuja karena mereka menganggapnya hebat. Nah, pernah suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka, kepada berhala-berhala itu yang mereka sembah. Mereka mengadukan nasibnya, persoalannya, atau permasalahan hidupnya, serta mereka meminta pendapat atau memohon restu kepada berhala-berhala itu jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Nah, padahal patung-patung tersebut jika ditendang dan dipukul tidak akan membela diri dan pasti hanya diam saja. Patung-patung itu adalah benda mati. Dari 4 patung yang mereka sembah, Hubal adalah patung yang paling besar yang mereka letakkan pada Ka'bah. Oleh karena itu, dia anggap sebagai pemimpin para patung-patung yang berada di sekelilingnya. Nah, selain menyembah berhala, pada saat masyarakat Arab pra-Islam, ada juga kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat, ada juga yang menyembah jin, ruh, atau hantu. Di saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Salf, dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Selanjutnya kegiatan. Ayo tuliskan secara ringkas bagaimana agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian kalian ceritakan, buat dalam bentuk video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.